Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian dimanapun berada, khususnya siswa SMP 1 Bukit Kemuning yang menduduki di kelas 8. Pada hari ini kita akan mempelajari materi garis singgung lingkaran. Materi garis singgung lingkaran ini anak-anak sekalian merupakan materi yang baru untuk kalian dan merupakan materi lanjutan daripada materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Heni. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Bapak langsung to the point menjelaskan materi garis singgung lingkaran. Definisi: garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik. Bapak ulangi sekali lagi. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik. Nah, ini pengertian daripada garis singgung lingkaran. Berikutnya, titik potong garis singgung lingkaran dengan lingkaran dinamakan titik singgung. Jadi titik potong garis singgung lingkaran dengan lingkaran dinamakan titik singgung. Jadi gambar garis singgung ini seperti ini anak-anak sekalian. Ini garis G, ini lingkaran, maka garis ini hanya menempel. Nah, garis yang menempel di lingkaran ini, garis lurus yang menempel di lingkaran ini, inilah yang namanya garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran itu anak-anak sekalian, itu kalau kita lihat gambar ini, terlihat bahwa garis singgung lingkaran itu adalah tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Berikut Bapak jelaskan sifat-sifat garis singgung lingkaran. Sifat yang pertama, garis singgung lingkaran memotong lingkaran hanya pada satu titik. Sekali lagi, garis singgung lingkaran memotong lingkaran hanya pada satu titik. Sifat yang kedua, garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari lingkaran pada titik singgungnya. Dan sifat yang ketiga, garis singgung lingkaran tegak lurus dengan diameter lingkaran. Nah, ini ada 3 sifat yang mengenai tentang sifat-sifat garis singgung lingkaran. Anak-anak sekalian, sifat-sifat garis singgung ini Bapak pesan sekali lagi bahwanya harus benar-benar dihafal untuk mempermudah menghitung yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Nah, baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan menghitung panjang garis singgung lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Ini anak-anak sekalian, ada garis singgung. Jadi garis dari A ke B diwakili dengan P. P ini ada garis. Ini garis singgungnya karena menempel pada lingkaran. Terusnya titik B ini terletak di luar lingkaran. Titik A adalah titik singgung dan titik O adalah pusat lingkaran. OA ini namanya jari-jari. OB jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran. Ini keterangannya. Segitiga AOB adalah segitiga siku-siku di A. Di segitiga AOB adalah segitiga siku-siku di A. Mengapa ini dinamakan segitiga siku-siku? Karena titik A ini adalah titik singgung. Menurut sifat tadi bahwa titik singgung itu tegak lurus dengan jari-jari. Berikutnya AB.
diwakili dengan P adalah garis singgung lingkaran. OA sama dengan R dinamakan jari-jari lingkaran. OB ini dinamakan jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran. Dengan demikian anak-anak sekalian, karena ini segitiga AOB adalah segitiga siku-siku di A, maka yang menghadap sudut yang menghadap dari titik A ini, OB, ini adalah sisi yang terpanjang atau hipotenusa. Menurut ilmu Pitagoras yang dahulu yang kita pelajari, bahwasannya kuadrat sisi terpanjang atau kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku. OA, AB ini nama adalah sisi siku-siku. OB adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Sehingga dapat diturunkan rumusnya OA kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan OB kuadrat. Atau jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi terpanjang. Jadi kalau kita bergeser sedikit anak-anak sekalian, pakai OA kuadrat ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka didapat AB kuadrat sama dengan OB kuadrat dikurang OA kuadrat. Nah, karena AB ini diwakili sama P, maka menjadilah P kuadrat. OB diwakili dengan J, maka jadilah J kuadrat. OA diwakili dengan R, jadilah R kuadrat. Jadi dapatlah P kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi kalau mencari berapa panjang garis singgung, maka P kuadratnya dihilangkan menjadi akar J kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi ini panjang garis singgung lingkaran dirumuskan P sama dengan akar J kuadrat dikurang R kuadrat. Nah ini anak-anak sekalian, ini rumus menghitung panjang garis singgung titik di luar lingkaran. Jadi sekali lagi kalau ada titik di luar lingkaran, menghitung panjang garis singgungnya adalah P kuadrat sama dengan akar J kuadrat dikurang R kuadrat. Untuk mempermudah karena P, J, R maka singkat saja pijar. Pijar adalah rumus panjang garis singgung titik di luar lingkaran. Nah, mudah sekali anak-anak sekalian menghafalkannya ya, rumusnya rumus pijar. P sama dengan akar J kuadrat dikurang R kuadrat. Ini artinya panjang garis singgung lingkaran sama dengan akar kuadrat dari selisih kuadrat jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Contoh, sebuah lingkaran memiliki diameter 16 cm. Jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran 10 cm. Hitunglah panjang garis singgung dari titik di luar lingkaran tersebut. Jadi ini anak-anak sekalian diketahui D 16 cm, berarti R adalah setengah D, setengah kali 16 cm berarti dapatnya 8 cm, dan J sama 10 cm. Nah ini kita akan menghitung berapa panjang P. Jadi P-nya dihitung, P-nya berapa, nah ini yang ditanya. Jadi P, tadi rumusnya pijar, P sama dengan akar J kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 10 kuadrat dapatnya 100 dan 8 kuadrat 64. 100 dikurang 64 adalah 36, akar 36 adalah 6. Jadi panjang garis singgungnya adalah 6 cm. Bagaimana anak sekalian? Mudah sekali kan menghitung panjang garis singgung titik di luar lingkaran. Contoh yang kedua, sebuah lingkaran memiliki keliling 88 cm dengan pi 22/7
panjang garis singgung yang dibentuk dengan titik di luar lingkaran adalah 48 cm. Hitunglah jarak pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran. Kita perhatikan. Pertama kita cari dulu jari-jarinya. Rumus jari-jari di lingkaran 1 kemarin adalah R sama dengan K per 2Pi. Jadi 88 dibagi 22 per 7. 88 per 44 per 7. Ini 2 kali 22. Jadi tadi menghitung cepat kita balik 7 per 44 dikali 88. Sehingga didapat 88 dibagi 44, 2, 7 kali 2 adalah 14. Jadi P-nya sudah ada, ini P-nya 48 cm. Rumus P adalah P sama dengan akar J kuadrat dikurang R kuadrat. Kalau akar dihilangkan maka di ruas kiri menjadi kuadrat, jadi P kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang R kuadrat. Nah tadi P-nya sudah diketahui 48, jadi 48 kuadrat dikurang J kuadrat dikurang 14 kuadrat. 48 kuadrat ini dapatnya adalah 2304 dan 14 kuadrat ini dapatnya adalah 196. Jadi kita pindahkan ini ke ruas kiri, jadi J kuadrat sama dengan 2304 ditambah 196. Jadi ingat, negatif pindah ruas menjadi positif. Jadi dapatnya 2500. Jadi J kuadrat sama dengan 2500, J sama dengan akar 2500. Dengan demikian dapatnya 50 cm. Nah itu anak-anak sekalian cara menghitung panjang garis singgung. Jadi rumus ini bisa dimodifikasi, diputar-putar sehingga bisa untuk menghasilkan yang lain. Demikian kalau diketahui J sama R bisa dicari P. Kalau diketahui P sama J bisa dicari R. Kalau diketahui P sama dengan R bisa dicari juga J. Tinggal pindah ruas kiri, pindah ruas kanan sehingga mendapatkan komponen yang lain. Nah berikut Bapak akan menyajikan materi baru judulnya garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan. Apa itu garis singgung persekutuan? Jadi garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Jadi satu garis singgung itu menyinggung dua lingkaran. Ini namanya garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan, ada dua jenis garis singgung persekutuan yang akan dibahas dalam materi ini, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Di garis singgung itu ada dua macam, garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Baiklah, kita masuk materi yang baru, yaitu garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran dan terletak di dalam lingkaran. Garis singgung persekutuan dalam adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran dan terletak di dalam lingkaran. Di gambarnya seperti ini anak sekalian. Nah ini perhatikan gambarnya. Ya anak-anak sekalian, ini lingkaran. Ini lingkaran. Yang pertama lingkaran besar dengan pusat M, yang kedua lingkaran kecil dengan pusat N. Nah ini garis ini, dari garis AB, inilah yang namanya garis singgung. Garis AB, sekali lagi ini garis singgung.
yang Bapak wakili dengan tanda kode PD. PD, artinya panjang garis singgung persekutuan dalam. MN ini adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Jadi jarak titik pusat, lingkaran dengan pusat M dengan lingkaran dengan pusat N. Dikasih kode J. Terusnya anak-anak sekalian, MA diwakili dengan R adalah jari-jari lingkaran yang besar. Yang berikutnya NB diwakili dengan lingkaran kecil karena ini lingkarannya kecil. Jadi anak-anak sekalian, agar diperoleh gambaran keseluruhan, lihat saja ini ada segitiga ini MA. Kalau sini kasih kode misalnya Q, maka MAQ. Terusnya BNQ di sini kalau kasih Q. Jadi ini ada dua segitiga siku-siku. Nah, ini bisa kita buat garis bantu sehingga terjadi satu keseluruhan. Ini diperpanjang ke sini sepanjang panjang R, jadi panjangnya ke sini, kita tarik ke sini. Kemudian ini kita tarik lagi ke sini. Jadi A aksen N, maka akan terbentuk segitiga siku-siku lagi yang besar. Jadi panjang A aksen N sama dengan panjang AB atau panjang PD ini sama. Jadi sekali lagi, panjang AB sama dengan panjang A aksen N. Oleh karena ini AB diwakili dengan PD, maka A aksen N juga diwakili dengan PD. Sehingga terdapat satu segitiga siku-siku yang besar ini, yaitu A aksen MN. Nah, dari sini nanti kita terapkan ilmu Pitagoras. Ini keterangannya, garis AB adalah garis singgung persekutuan dalam. Untuk menentukan panjang garis singgung AB, maka dibuat garis sejajar AB, yaitu A aksen N. Sehingga terbentuk segitiga siku-siku di A. MA sama dengan R, jari-jari lingkaran pertama, lingkaran besar. BN sama dengan R kecil, jari-jari lingkaran kedua, lingkaran kecil. AB sama dengan A aksen N sama dengan PD, panjang garis singgung persekutuan dalam. MN sama dengan J, ini jarak kedua pusat lingkaran. MA aksen sama dengan MA plus A aksen sama dengan R tambah R. Jadi kita lihat MA aksen ini adalah MA ditambah A aksen. Jadi MA aksen sama dengan R ditambah R. Paham ya anak-anak excellent ya? Ini penjumlahan garis sama saja. Berikutnya kita hitung, perhatikan segitiga MA aksen N dari gambar di atas. Sesuai dengan ilmu Pitagoras, maka MN kuadrat sama dengan MA aksen kuadrat ditambah A aksen N kuadrat. Sehingga didapat J kuadrat sama dengan R ditambah R kuadrat ditambah PD kuadrat. Nah, tujuan kita ini akan mencari PD. Jadi ini kita pindah ruaskan, ini geser aja ke sini, jadi PD kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. Sehingga didapatlah PD sama dengan akar J kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. Jadi setiap yang berkaitan dengan panjang garis singgung, rumusnya PJR juga, hanya sini R-nya R ditambah R. Kalau yang tadi R-nya cuma 1. Jadi kalau dibaca ini dari baca rumusnya pijar. Ya, pijar. Jadi rumusnya PD sama dengan akar J kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. Ini anak-anak sekalian, rumus yang kedua. Ini Bapak beri kotak supaya jelas dan mudah untuk dihafal. Yang di kotak-kotak berarti itu rumus-rumus yang penting.
Jadi rumus sekali lagi, rumus panjang garis singgung persekutuan dalam itu PD sama dengan akar J kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. Kalau yang tadi P sama dengan akar J kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi R-nya cuma 1, itu panjang garis singgung titik di luar lingkaran. Tapi kalau panjang garis singgung persekutuan dalam, hitung panjang garis singgungnya adalah ada R ditambah R. Jadi PD sama dengan akar J kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. Baiklah, untuk membuat anak-anak lebih paham lagi, Bapak sajikan contoh bagaimana menghitung panjang garis singgung yang kaitan-kaitannya juga. Dua buah lingkaran berjari-jari 16 cm dan 8 cm. Jarak kedua pusat lingkaran 26 cm. Hitung panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, tipe soal ini sering sekali keluar di ujian tengah semester dan sering juga keluar di ujian semester. Tolong dipelajari tipe-tipe soal seperti ini. Jadi diketahui ini ada 2 R, yang satu R-nya besar, yang satu R-nya kecil. Yang R besar Bapak kasih kode R besar 16 cm, R kecil 8 cm, J-nya 26 cm, ditanya berapa PD atau panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, rumus PD tadi anak-anak sekalian, PD sama dengan akar J kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. Sama dengan akar 26 kuadrat dikurang 16 ditambah 8 kuadrat. 26 kuadrat dapatnya 626. Ini 16 ditambah 16 ditambah 8, 24. 24 kuadrat dapatnya 576. Jadi 676 dikurang 576 dapatnya akar 100. Jadi akar 676 dikurang 576 dapatnya akar 100. Akar 100 adalah 10. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 10 cm. Bagaimana anak sekalian? Mudah sekali ya. Baiklah, untuk lebih paham lagi Bapak sajikan contoh yang berikut. Contoh 4. Dua buah lingkaran dengan pusat A dan B. Lingkaran A memiliki luas 314 cm persegi. Lingkaran B memiliki keliling 25,12 cm. Pi 3,14. Panjang garis singgung persekutuan dalam 48 cm. Tentukan jarak kedua pusat lingkaran. Nah, ini anak-anak sekalian, ini soalnya, dan yang diketahui luas lingkaran pertama, lingkaran A 314, maka ini kita bisa hitung pi R kuadrat, ini rumus luas lingkaran, rumusnya pi R kuadrat sama 314, pi-nya 3,14 tadi diketahui, jadi 3,14, RA kuadrat sama 314, jadi RA kuadrat 314 dibagi 3,14 dapatnya 100, jadi RA sama akar 100, akar 100 10. Atau boleh juga anak-anak sekalian langsung gunakan rumus yang di lingkaran 1 waktu kemarin, yaitu R sama dengan akar L per Pi. Nah, bisa gunakan rumus itu. Boleh gunakan rumus hasilnya pun sama. Nah, terusnya anak-anak sekalian, kita hitung yang berikutnya. Diketahui soal keliling lingkaran, yaitu lingkaran B. Keliling lingkaran B adalah 25,12. Rumus keliling lingkaran adalah 2pi R. Karena ini lingkaran B, maka 2pi RB sama dengan 25,12. Jadi 2 kali 3,14 kali RB sama 25,12. Jadi 6,28 RB sama dengan 25,12. Jadi RB-nya ini pindah ruas. Jadi pindah ruas jadi membagi, jadi 25,12 dibagi 6,28.
Jadi 25,12 dan 6,8 dapat 4. Dan diketahui panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 48 cm. Kita akan menghitung berapa jarak dua pusat lingkaran tersebut. Jadi rumusnya PD sama akar J kuadrat dikurang RA ditambah RB kuadrat, atau R besar ditambah R kecil boleh, tapi karena tadi dua lingkaran kode A dan B, maka ini Bapak kasih kode jadi RA ditambah RB. Jadi kalau akar ini dihilangkan, maka sebelah kiri menjadi kuadrat, jadi PD kuadrat ini PD, jadi PD kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang RA ditambah RB kuadrat. Kita masukkan angkanya 48 kuadrat, J kuadrat, ini 10 ditambah 4. Di lingkaran A tadi dapat 10, lingkaran B dapat dari jadinya 4, 10 tambah 4 kuadrat. Jadi 48 kuadrat ada 2304 sama J kuadrat dikurang 196. Ini pindah ruas. Jadi J kuadrat sama dengan 2304 ditambah 196. Ngetin ini pindah ruas. Jadi J kuadrat sama dengan 2500, J akar 2500, dapatnya 50. Jarak artinya jarak kedua pusat lingkaran 50 cm. Nah, anak-anak sekalian, yang berikutnya contoh yang kelima. Jarak dua buah pusat lingkaran adalah 25 cm, panjang garis singgung persekutuan dalam 20 cm. Jika diameter salah satu lingkaran 18 cm, maka hitunglah jari-jari lingkaran yang lainnya. Jadi tadi sudah bagaimana cara menghitung panjang garis singgung, yang kedua bagaimana menghitung jarak, dan yang ketiga ini bagaimana menghitung panjang jari-jari salah satu lingkaran jika jari-jari lingkaran yang lainnya diketahui. Jadi ketahui J 25 cm, PD 20 cm, D 1 lingkaran pertama 18 cm, berarti diameternya 18, jari-jarinya dibagi 2. 18 dibagi 2 jadi 9 cm. Rumusnya tadi PD kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang R1 tambah R2 kuadrat. Jadi PD-nya kita ganti 20 kuadrat. J-nya ganti 25 kuadrat, ini 9 ditambah R2 kuadrat. Jadi kalau di kuadran dapatnya 20 kuadrat 400, 25 kuadrat 625. Sehingga persamaan ini menjadi jadi 9 tambah R2 kuadrat sama 625 dikurang 400. 625 dikurang 400 dapatnya 225, jadi 9 tambah R2 kuadrat sama 225. Tanda kuadrat yang kita hilangkan, jadi sebelah kanan menjadi akar. Jadi 9 ditambah R kuadrat sama akar 225. Akar 225 ada 15. Jadi 9 tambah R2 sama dengan 15. Di R2 15 dikurang 9. Jadi R2 didapat 6 cm. Artinya panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah 6 cm. Jadi tiga kondisi itu Bapak berikan contohnya semua. Bagaimana cara menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam, bagaimana cara menghitung jarak, bagaimana cara menghitung jari-jari jika jari-jari lingkaran yang pertama diketahui. Mudah-mudahan anak-anak sekalian akan lebih paham dengan 3 buah contoh tadi. Karena tipe soal-soal itu tidak lepas daripada tiga soal itu. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa garis singgung persekutuan itu ada 2 macam, garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Baiklah, kita sekarang memasuki yang kedua, yaitu garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar definisinya adalah garis yang menyinggung 2 buah lingkaran dan terletak di luar lingkaran. Nah, ini gambarnya seperti ini anak sekalian. Nah, ini gambarnya.
Jadi kalau diperhatikan ini gambarnya seperti, kalau ini dibuat garis juga seperti rantai nantinya. Ini lingkaran yang pertama lingkaran besar, yang kedua lingkaran kecil. Jadi dia lurus menyinggung. Ya. Makanya dinamakan ini di luar. Bisa juga dibuat dari bawah ke sini, bisa. Bapak ilustrasinya dari atas. Jadi AM itu adalah R, BN adalah R kecil, jadi AB ini PL, arti PL ini panjang garis singgung persekutuan luar. Ini AB ini sama juga, kalau ini kita praktek ke sini sama dengan aksen, maka akan terbentuklah segitiga siku-siku, karena ini siku-siku ini anak-anak sekalian. MA ini adalah siku-siku. Jadi MA siku-siku dengan AB. Ini kita tarik garis panjang AB yang sama di sini. Jadi AB sejajar dan A aksen N. Akibatnya segitiga MA aksen N adalah segitiga siku-siku. Jadi kalau panjang MA ini adalah R besar, BN ini adalah R kecil, maka ini panjang ini sama dengan panjang BN sama dengan panjang AA aksen, yaitu R kecil. Jadi berapa panjang MA aksen? Maka panjang MA aksen itu sama juga sama dengan R dikurang R. Jadi panjang keseluruhan ini seluruhnya dikurang panjang sini A aksen. Jadi sama dengan MA atau AM itu sama R besar dikurang R kecil. Garis AB adalah garis singgung persekutuan luar. Untuk menentukan panjang garis AB, maka dibuat garis sejajar AB, yaitu A aksen N, sehingga terbentuk segitiga siku-siku di A. MA itu sama dengan R, jari-jari lingkaran pertama. BN sama dengan R kecil, jari-jari lingkaran kedua. Atau lingkaran kecil, AB sama dengan A aksen N sama dengan PL, panjang garis singgung persekutuan luar. MN sama dengan J, jarak kedua pusat lingkaran. MA aksen sama dengan MA dikurang AA aksen sama dengan R besar dikurang R kecil. Jadi segitiga MAN ini adalah segitiga siku-siku. Maka kalau itu diperoleh MN kuadrat sama dengan MA aksen kuadrat ditambah A aksen N kuadrat sama dengan J kuadrat R besar ditambah R kecil. Maaf ini bukan R besar tambah R kecil, tapi R besar dikurang R kecil. Jadi J kuadrat R besar dikurang R kecil tambah PL kuadrat. Jadi kita tujuan menjadi PL, jadi PL kuadrat, J kuadrat dikurang R besar kurang R kecil kuadrat, sehingga didapat PL sama dengan J kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Jadi rumus yang berikutnya, rumus ketiga. Rumusnya adalah PL sama dengan akar J kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil. Ini pun sama PJR juga. Hanya kalau lingkaran dalam tadi R ditambah R, kalau lingkaran luar R dikurang R. Nah, ini ada tanda kuadratnya. Jadi PL sama dengan akar J kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Nah, contoh 6. Dua buah lingkaran berjari-jari 16 cm dan 6 cm. Jarak
kedua pusat lingkaran 26 cm, hitunglah panjang garis singgung persekutuan luar. Jadi yang diketahui R besar 16 cm, R kecil 6 cm, dan J 26 cm. Ditanya berapa PL. Jadi jawab PL sama dengan J kuadrat, akar J kuadrat dikurang R besar kurang R kecil kuadrat, 26 kuadrat dikurang 16 dikurang 6 kuadrat. Jadi 16 kurang 6 adalah 10, sehingga 26 kuadrat kalau dihitung dapatnya 676 dikurang 100. Kalau dikurang dapatnya 576, akar 576 adalah 24. Jadi panjang garis singgung persekutuan luar adalah 24 cm. Contoh yang ketujuh, dua buah lingkaran dengan pusat A dan B. Lingkaran A memiliki luas 1256 cm persegi, lingkaran B memiliki keliling 12,56 cm dengan pi 3,14. Panjang garis singgung persekutuan luar 24 cm. Tentukan jarak kedua pusat lingkaran. Jadi seperti cara yang tadi, kita mencari R-nya dulu. Diketahui LA 1256. Kita hitung PRA kuadrat sama dengan 1256. 3,14 kali RA kuadrat sama dengan 314. Jadi RA kuadrat sama dengan 1256 dibagi 3,14 dapatnya 400. Maka RA akar 400 dapatnya 20 cm. Kemudian untuk lingkaran B diketahui kelilingnya adalah 12,56, 2 pi RB 12,56, berarti 2 kali 3,14 RB 12,56. Kalau dikalikan dapatnya ini 6,28, RB 12,56, jadi RB-nya 12,56 dibagi 6,28. Didapatlah RB 2 cm. Selanjutnya diketahui PL 24 cm. Maka kita hitung. Jadi PL sama akar J kuadrat dikurang RA dikurang RB kuadrat. Jadi sama dengan P, kalau akarnya kita buang maka di sebelah kiri menjadi kuadrat. Jadi PL kuadrat sama dengan J kuadrat ditambah dikurang RA dikurang RB kuadrat. Sehingga kalau kita ganti dengan angka 24 kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang 20 dikurang 2. Ini 20 kurang 2 adalah 18. Jadi kita hitung dapatnya 24 kuadrat dapatnya 576 sama dengan J kuadrat tadi 18 kuadrat adalah 324. Di J kuadrat 576 ditambah 324. Jadi J kuadrat sama dengan 900. J adalah akar 900 adalah 30. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 30 cm. Contoh yang ke-8. Jarak dua buah pusat lingkaran adalah 35 cm, panjang garis singgung persekutuan luar 28 cm. Jika jari-jari salah satu lingkarannya 30 cm, maka hitunglah jari-jari lingkaran yang lainnya. Jadi anak-anak sekalian, J 35 cm, PL 28 cm, R1 30 cm. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya kalau kuadratnya dihilangkan maka dapat PL kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Kondisinya sudah diketahui, 28 kuadrat sama dengan 35 kuadrat dikurang 30 dikurang R2 kuadrat. 28 kuadrat dapatnya 784. 35 kuadrat dapatnya 1225.
Ini dikurang 30 dikurang R kuadrat. Kita pindahkan ke ruas kiri ini jadi positif, negatif berubah pindah kiri jadi positif. Jadi 30 dikurang R2 kuadrat sama dengan 1225. 1225 ini pindah ke sini jadi negatif, jadi dikurang 784. Jadi kalau dikurangkan dapatnya 441. Jadi kuadrat ini kita buang, maka di sini akan didapat 30 dikurang R2 kuadrat dapatnya akar 441. Akar 441. Akar 441 ada 21. Jadi ini pindahkan, jadilah 30 dikurang 21. Jadi R2-nya adalah 9. Artinya panjang jari-jari lingkaran yang lain atau lingkaran yang kedua adalah 9 cm. Demikian anak-anak sekalian, contoh-contoh daripada garis singgung persekutuan luar. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi, garis singgung itu untuk persekutuan dibagi menjadi dua, garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Intinya setiap rumus garis singgung itu adalah sama, hanya harus hati-hati mana yang ada di dalam, mana yang di luar, atau titik di luar lingkaran. Intinya semua rumus garis singgung itu sama, yaitu P sama dengan C kuadrat dikurang R kuadrat, intinya itu. Jadi rumus PJR, pijar. Nah, anak-anak sekalian, pada minggu kemarin Bu Heni memberikan tugas, yaitu tugas yang sudah tugas kelima. Sekarang tugas yang keenam, tugas dari Bapak ini, tugas yang berkaitan dengan garis singgung. Tugas 1, sebuah lingkaran berdiameter 10 cm, sebuah titik berada 8 cm dari tepi lingkaran. Hitunglah panjang garis singgung yang dapat dibuat dari titik di luar lingkaran tersebut. Yang kedua, jarak sebuah titik di luar lingkaran dengan pusat lingkaran adalah 10 cm. Jika panjang garis singgungnya 8 cm, maka hitunglah yang A jari-jari lingkaran. Yang kedua, diameter lingkaran. Ketiga, dua buah lingkaran masing-masing berpusat di A dan B dengan jari-jari 5 cm dan 3 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran itu 17 cm, hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Yang keempat, panjang diameter sebuah lingkaran adalah 6 cm, sedangkan jarak kedua lingkaran 15 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya 12 cm, maka hitunglah panjang garis singgung panjang jari-jari lingkaran yang lain. Yang kelima, jarak dua buah lingkaran 25 cm. Jika lingkaran pertama berdiameter 20 cm dan lingkaran kedua berdiameter 6 cm, hitunglah panjang garis singgung persekutuan luarnya. Yang keenam, dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 13 cm dan 3 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran 24 cm, hitunglah jarak kedua pusat lingkaran tersebut. Nah, anak-anak sekalian, kita hari ini belajar 3 materi, yaitu garis singgung, titik di luar lingkaran, yang kedua garis singgung persekutuan dalam, dan yang ketiga garis singgung persekutuan luar. Dari 3 materi tadi, Bapak memberikan soal masing-masing 2, sehingga ini ada 6 soal. Harapan Bapak, anak-anak jangan malas, karena ini dikerjakan, karena ini untuk nilai kalian sendiri. Bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas-tugas, harap tugas-tugas diselesaikan, karena apa? Pada semester ini adalah penentuan untuk kenaikan kelas. Apabila anak-anak sekalian tidak mengerjakan tugas sama sekali, maka tidak ada nilai. Oleh karena itu, tugas-tugas yang diberikan oleh seluruh guru-guru itu
itu harus diselesaikan. Demikianlah pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan membawa hikmah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.